Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Wahyudi di channel YouTube Barili Azhar. Buat kalian yang menginginkan menyimak tentang pembahasan kita, jangan lupa like, share, dan komen di channel YouTube Barili Azhar. Gimana nih sahabat Barili Azhar? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah, dan tetap beraktivitas seperti biasa. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kak Sherly. Gimana nih kabarnya Kak Sherly? Sehat selalu? Ya, alhamdulillah sehat, baik. baik. Sehat ya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini kesibukannya sekarang apa nih Kak Sherly? Masih sekolah atau sudah kuliah? Atau sudah kerja? Atau sudah nikah? Sekolah ya? Sekolah sih, tapi selain itu sibuk gak ngapa-ngapain aja. Sibuk gak ngapa-ngapain ya, luar biasa ya. Sibuk gak, tapi tetap punya uang. Ya, punya lah, Punya. alhamdulillah. Buat kalian yang gak punya uang dan gak ngapa-ngapain, bisa nih belajar sama Kak Sherly ini. Oh ya, ini narasumber kita yang pertama. Ini masih kelas berapa Kak? Kelas 11. Kelas 11 SMK. SMK ya? Iya. Iya, luar biasa. Setelah lulus nanti langsung kerja. Iya, langsung kerja apa langsung nikah? Loh, belum tahu. Oke, ini narasumber kita ada Kak Sherly, yang kedua ada Kak Via. Gimana nih kabarnya Kak Via nih? Baik. Gimana? Baik? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat badannya, sehat hatinya juga gak? Sehat semuanya. Sehat semuanya, alhamdulillah. Jadi kesibukannya apa ini Kak Via ini? Kuliah. Kuliah ya. Semester berapa Kak? 3. Wah, luar biasa. Ini di mana ini kuliahnya? Di Unisnu Jepara. Wah, luar biasa. Kalau kalian yang menginginkan bisa ketemu dengan Kak Via, bisa nih langsung ke Universitas Islam apa Kak? Unisnu, Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Itu tempatnya di Jepara ya. Jepara, luar biasa. Ini kesibukannya Kak Via ini mahasiswa, kesibukannya kuliah, dan juga selain kuliah ngapain Kak? Membantu orang tua. Membantu orang tua, luar biasa. Ini sangat mulia sekali ya ini. Iya. Oke, langsung saja ini karena kita sudah datangkan narasumber yang sangat luar biasa, jauh-jauh dari Desa Kedung Cino, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita tidak hanya ngomong-ngomong basa-basi aja, tapi kita akan berbincang-bincang mengenai tentang seorang pemuda dalam menggunakan media sosial ya. Ini kan kebanyakan ini para pemuda ini kan sudah tidak ada yang tidak punya media sosial, betul gak Kak? Betul. Apakah kakak ini narasumber Kak Sherly sama Kak Via pernah nggak ada pemuda yang nggak bawa HP? Pernah menemukan nggak? Jarang banget ya, jarang banget. Bahkan anak kecil pun sudah punya HP sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal itu. Apa sih dampak dari apakah mempunyai dampak dari mempunyai HP dalam bermain media sosial, dalam apakah itu Instagram, Facebook, YouTube, ataupun game, ataupun website lainnya. Untuk Kak Via nih, untuk apakah ada dampak gak Kak untuk para pemuda ini dalam memainkan handphone, dalam memainkan media sosial? Ya, tentunya ada. Misal bagi untuk siswa maupun mahasiswa itu bisa mengakses lebih mudah tentang pelajaran ataupun yang lainnya. Yaitu nilai plusnya ya. Luar biasa. Jadi kalian mempunyai HP, tapi kalian harus mengambil manfaatnya. Kalau saya kemarin itu dibilangin sama guru saya itu gini, kalau kalian beli HP-nya itu 4 juta, kalian harus balik modal 4 juta. Dengan cara apa? Dengan cara digunakan, misalkan jualan. Ini Kakak Via sama Kakak Sherly jualan nggak? Jualan Kak di Shopee, kayak dia apa? Enggak ya? Pembeli berarti? Pembeli ya? Pembeli? Pembeli setia. Pembeli setia. Oh ya. Ini pembeli, bukan penjual ya. Jadi kadang ada yang menggunakan media sosial, yang dahulu itu kita jual beli itu harus tatap muka. Ini saya beli ini uangnya, ini barangnya, seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu ini jual beli itu bisa lewat online, ataupun bahkan dalam konteks makanan kita bisa beli lewat
Kalau makanan sering nggak pesen lewat apa Sering. HP? Sering. Sering. GrabFood ya, ya luar biasa. Kalau pesen doi bisa gak sih? Ya jauh-jauh. Tapi sekarang ada kalian ngerti micet gak? Micet Pernah dengar, pernah dengar apa tapi itu? nggak pernah Gunakan. menggunakan. Nah itu kan katanya itu saya pernah lihat itu kayak kalau pengen punya doi yang karena yang deket-deket itu nggak mau sama kita, terus kita bisa lewat online. Nah itu sampai segitunya dalam konteks pakaian, makanan, sampai doi pun bisa diambil lewat HP. Itu sangat luar biasa ya. Nah ini pengalamannya Kak Sally, ganti Kak Sally. Pernah nggak pengalaman Kak Sherly ini dalam menggunakan media sosial ada pengalaman yang misalkan buruk ataupun bahagia? Boleh nih kalau ada cerita tentang pengalaman yang buruk bisa diceritakan, atau yang bahagia boleh nih. Misalkan buruk nih, misalkan wah saya itu pernah ketipu beli ini misalkan seperti itu. Oh saya bahagianya itu misalkan saya ditelepon sama doi. Wah punya doi nggak? Nggak. Buat kalian yang menginginkan yang masih jomblo nih bisa nih japri saya, tapi harus sama saya dulu. Gimana nih? Pernah gak Kak? Pernah punya pengalaman dalam menggunakan media sosial, apakah menggunakan Shopee, apakah menggunakan yang lainnya? Itu pernah gak? Pengalaman terburuk dari Kak Sherly ini apa? Pernah gak? Kalau pengalaman buruk sih ya alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya, Kalau alhamdulillah. pengalaman baik ya banyak Banyak sih. sih. Apa? Boleh disebutin nggak? Salah satu apa? Contohnya saya dapat beberapa teman dari luar kota lewat aplikasi Telegram. Wah luar biasa. Ya. Berarti bisa saling berkomunikasi, nggak hanya di kota kita saja di Jepara, tapi sampai luar kota ya. Iya, jadi kita bisa mengenal budaya-budaya mereka juga. Luar biasa budaya ya. Budaya Jepara yang seperti ini luar biasa. Untuk komunikasi, dalam komunikasi lewat HP, apakah ada kendala nggak? Maksudnya misalkan dalam berkomunikasi, misalkan kita telepon kok tiba-tiba misalkan jaringannya kita gak ada, ataukah malah justru dalam berkomunikasi kan kadang seperti ini. Saya bicara ngomong sama Mbak Sherly nih, Kak Sherly. Kak, gimana nih kabarnya? Oh, baik. Terus kamu setelah ini mau ngapain? Mau kuliah misalkan. Kalau ketika kita berbicara di komunikasi lewat HP, apakah berbeda dengan yang tatap muka langsung? Menurut Kak Sherly itu berbeda apa sama? Dalam komunikasi lewat HP, nelpon, ataukah dengan tatap muka itu sama apa tidak? Sama. Sama ya, menurut Kak Sherly sama ya. Kalau menurut Kak Via ini gimana? Menurut Kak Via, apakah ada sama ataukah beda dalam konteks hatinya? Maksudnya kalau kita ketemu nih lebih bahagia, lebih senang. Kalau telepon ini hanya dengar suaranya saja. Pernah nggak seperti itu? Bayang Ya, Masnya pernah. pernah ya. Terus rasanya gimana? Lebih enakan ketemu langsung tatap muka atau enak telepon? Ketemu langsung. Ketemu langsung ya. Yeah. Oh, iya. Buat kalian yang mempunyai nomornya, mempunyai Instagramnya, tapi kalian nggak bisa nyanding. Percuma, blokirin wae. Punya nomornya seperti teman saya ya, orang sana. orang sana itu ada ya teman saya seperti itu. Dia punya nomornya, punya Instagramnya, dia bisa melihat storynya di IG ataupun di WA, tapi dia gak bisa nyanding. Sakit hati gak seperti itu sih? Pernah gak ngalamin seperti itu? Enggak ya. Buat kalian yang punya nomornya terus kalian disakitin seperti itu, percuma kalian punya HP. Seperti itu mending buang. mending dijual ya, dapat uang karena sakit hati seperti ini. Kena mental ya. Terus ini ya, selama ini apakah ada dari Kak Via ini, selama Kak Via ini bermain di media sosial menggunakan HP, apakah selama ini ada dampak buruk ke diri Kak Via gak? Misalkan kita sering nih menggunakan HP terus mata kita lebih gimana gitu, ataukah
misalkan semangat belajarnya itu kurang malah atau gimana nih? Pernah nggak ada pengalaman tersendiri yang dampak buruk yang pernah dialami oleh Kak Fia? Iya pernah. Pernah ya. Ya saya sendiri itu kalau sering main HP Iya. itu mata saya jadi agak ngeblur melihat yang pemandangan sekitar gitu loh. Oh, iya, Kayak iya. gitu. Kalau mau melihat doi enggak ya? Jauh apapun itu kalau dia sudah jalan dari sana, dari jauh sana, itu sudah kelihatan. Oh, itu doi Langsung saya. bersinar. Wah, itu ciri-cirinya orang yang dicintai sama yang dibenci ya. Kalau dibenci, kalau sedekat apapun itu rasanya ngebut. Oh, berarti pengalaman Kak Fia ini kalau keseringan main HP ini matanya kayak ngeblur gitu ya Kak ya. Memang kalau kita keseringan melihat handphone gitu kan memang ya mata kita bisa terkena dampak negatif dari itu ya. Karena sekarang anak kecil ya Mas Azril ya itu kalau sering main HP main game seperti itu kan keseringan sampai itu matanya biasanya sampai apa ini namanya kantongnya ini loh, Mata panda. mata panda seperti itu kan kasihan sekali. Untuk selanjutnya ini Kak Shirley, ini harapannya apa Kak? Harapannya untuk para pemuda dalam menggunakan media sosial ini apa harapannya? Harapannya supaya pemuda-pemuda kayak kita ini bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena kan zaman sekarang banyak sekali berita-berita hoax ya. Betul sekali ya. Jadi kita sebelum menyebarluaskan berita tersebut, kita harus menyaring dulu berita tersebut, mencari informasi dari berita tersebut lebih dalam lagi. Ya, sharing dulu sebelum kita share ya. Ya betul sekali. Karena banyak dari kita itu ya kayaknya ini bagus langsung di-share tanpa kita membaca terlebih dahulu. Ternyata itu hoax seperti itu. Jadi harus berhati-hati ya dalam menggunakan media sosial. Ada lagi Kak harapannya ataupun pesan untuk para pemuda? Untuk para pemuda jangan lupakan saya ya. Seperti itu ya. Gimana jangan lupa follow IG saya aja ya. Iya. Ya nanti di sini ya. Apa IG-nya Kak? Serlina GRN. Oke, Serlina GRN. Kalau kalian mau mengunjungi IG-nya nanti lihat di bawah ini. Oke. Untuk Kak Fia ini harapannya apa? Harapan dan juga pesan untuk para pemuda. Apa nih? Harapannya dan pesannya. Harapannya hampir sama seperti Kak Shirley, lebih berhati-hati menggunakan media sosial. Pesannya juga hampir sama, gunakan media sosial itu seperlunya. Ya, betul sekali. Jangan menggunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Cukup. Ya, itu saja. Memang untuk buat kalian para pemuda khususnya dan juga siapapun yang menggunakan media sosial, menggunakan handphone, pakailah secukupnya dan juga lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena banyak ada hoax ataupun misalkan ada aplikasi-aplikasi yang kurang apa ya namanya, ataupun ada website yang kurang baik dalam konteks kebaikan atau dalam konteks agama dan sebagainya. Oke, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Muhammad Wahyudi dan Kak Fia dan juga Kak Shirley pamit undur diri. Kalau mau ketemu kita lagi, tunggu video yang berikutnya. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.